Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Miftahul Septiana dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 060260420043. Saya dari PMT kelas B. Nah, pada presentasi kali ini, saya akan membahas proses pengisian tabel Cayley untuk membuktikan himpunan transformasi. Nah, bagaimana ya caranya? Kita langsung ke soal. Mari kita buktikan himpunan transformasi D4 yang anggotanya adalah R0, R90, R180, R270, MY sama dengan 0, MX sama dengan 0, MX sama dengan min Y, dan MX sama dengan Y. Merupakan grup di bawah operasi hasil kali transformasi. Oke, keterangannya yaitu R0 adalah rotasi sebesar 0 derajat dengan pusat 0,0. R90 rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0. R180 rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0. R270 yaitu rotasi sebesar 270 derajat dengan pusat 0,0. MY sama dengan 0, refleksi dengan sumbu garis Y sama dengan 0. MX sama dengan 0, refleksi dengan sumbu garis X sama dengan 0, MX sama dengan Y, refleksi dengan sumbu garis X sama dengan Y, MX sama dengan min Y adalah refleksi dengan sumbu garis X min Y. Oke, mari kita jawab. Rotasi. Rotasi adalah memutar. Memutar yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, di sini yang pertama yaitu R0 derajat. Jika R0 derajat ada di sini. Garis lurus ini. Nah, itu dari matriks ABDC itu tidak berubah ketika R0. Jadi tidak memutar. Kemudian R90 derajat. Dari matriks ABDC kita putar satu kali. Putar satu kali menjadi matriks BCAD. Kemudian R180. Jika R90 tadi diputar sekali, berarti R180 diputar dua kali. Jadi matriks ABDC diputar dua kali menjadi matriks CDBA. Kemudian R270, yaitu dari matriks ABDC, kita putar tiga kali menjadi matriks DACB. Kemudian refleksi. Refleksi adalah pencerminan. Jadi MX sama dengan 0, A dari matriks ABDC menjadi BACD. Jadi yang kita cerminkan itu dari garis yang sebelah sini, BC, kita rubah kita pindahkan pencerminan berarti dia ke kiri. BC ke kiri dan AD ke kanan. Jadi menjadi matriks BACD. Kemudian MY sama dengan 0. Dari matriks ABDC menjadi DCAB. Yang dari atas pindah ke bawah, yang dari bawah pindah ke atas. Kemudian MX sama dengan Y. Dari matriks ABDC kita cerminkan yang dirubah yaitu pada C dan A. A dan C. Jadi posisinya ditukar. A di bawah, C di atas. Kemudian pada MX sama dengan Y, MX sama dengan min Y, negatif Y, yang dirubah bukan AC lagi, tapi yang dirubah posisinya yaitu B dan D. Menjadi matriks ADBC. Lanjut. Ayo kita membuat tabel Cayley. Oke, di sini sudah ada tabelnya. Nah, kita isi dulu yang pertama ini. Jadi dari D4 tadi, anggota dari D4. Kemudian kita isi yang sebelah sini.
baris kolom yang sebelah sini ini sama seperti yang di atasnya, masih tetap. Nah, lalu bagaimana caranya mengisi yang kosong ini? Nah, caranya kita ambil contoh salah satu, mencari hasil kali dari R90 dengan MX sama dengan min Y. Yang kita ketahui tadi kalau R90 yaitu kita putar satu kali, menjadi A-nya di bawah. Jadi matriks BCAD. Kemudian MX sama dengan min Y, yaitu berarti yang dirubah adalah B dan D. Jika dikalikan, jadi kalau ini MX sama dengan min Y ini yang dirubah bagian D dan B. Nah, kemudian kita aplikasikan di R90 menjadi BACD, matriks BACD. C dan A-nya di posisinya dipindah. Menjadi, nah yang matriksnya BACD ini, yaitu matriks miliknya MX sama dengan 0. Kita cek lagi, benar enggak matriks BACD itu miliknya MX sama dengan 0? Nah, ini MX sama dengan 0, yaitu BACD. Jadi hasilnya MX sama dengan 0. Sama halnya di mencari hasil kali R270 dengan MX sama dengan 0. Nah, R270 berarti kita putar sebanyak 3 kali. Jadi hasilnya DACB. Dan MX sama dengan 0 berarti yang di kanan kiri, dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Jadi kita masukkan dari MX sama dengan 0 ini dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan, kanan ke kiri. Berarti menjadi matriks ABDC. Mohon maaf, ADBC. Nah, matriks ini yaitu miliknya MX sama dengan min Y. Kita cek lagi, benar enggak MX sama dengan min Y itu ADBC. Nah, ternyata benar MX sama dengan min Y. Matriksnya adalah ADBC. Nah, setelah itu bisa kalian coba sendiri dengan cara pause video ini sampai semua kolom terisi. Jika sudah, mari kita cek bersama. Nah, ini sudah terisi semua. Boleh dicek hasil yang kalian kerjakan dengan tabel yang ada di slide ini. Apakah sudah benar? Nah, kita lanjut ke pembuktian. Apakah tadi D4 itu tadi termasuk grup? Nah, syarat yang pertama yaitu bersifat tertutup. Nah, ini dikarenakan semua entry-entry yang ada dalam tabel Cayley merupakan anggota dari D4. Lanjut ke sifat asosiatif. Yaitu kita buktikan dari ambil sebarang A, B, C anggota D4. A dioperasikan dengan B, dioperasikan dengan C. A dioperasikan dengan B, dioperasikan dengan C. Nah, operasi ini yang bintang ini yaitu perkalian. Buktinya A kali B kali C sama dengan A kali B kali C berturut-turut merupakan matriks dengan operasi perkalian. Karena A, B, C anggota D4 dan A kali B kali C dan A kali B kali C memiliki hasil yang sama. Sehingga A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Yaitu identitas selanjutnya. Nah, identitas ini bisa kita hitung juga, cari juga, kita temukan juga dari
tabel Kelly yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, ini tabelnya. Jadi kita mencari identitas, yaitu dilihat dulu posisinya yang sama. Nah, di sini posisinya sama semua. Jadi berarti identitas dari himpunan tadi yaitu R0. Kemudian setelah mencari identitas, kita mencari inverse. Ya. Kalau inverse dari tabel kayak ini caranya yaitu kita kan tadi sudah ketemu identitasnya yaitu R0. Kita cari yang di sini tuh bikin hasilnya ini R0. Nah, di sini. Jadi inverse dari R0 yaitu R0. Inverse dari R90 yaitu R270. Inverse dari R180 yaitu R180 dan inverse dari R270 yaitu R90. Kemudian inverse dari MX sama dengan 0 yaitu MX sama dengan 0. Inverse MY sama dengan 0 yaitu MY sama dengan 0. Inverse MX sama dengan Y yaitu MX sama dengan Y, dan inverse dari MX sama dengan min Y adalah MX sama dengan min Y. Hasilnya sama akan seperti ini, identitas dan inverse. Nah, jadi D4 merupakan grup tetapi tidak komutatif karena matrik-matrik yang ada dalam tabel Kelly tidak berbentuk simetris. Jika berbentuk simetris, nanti ini akan sebentar kita lihat dulu tabelnya. Nah, jika simetris nanti akan membentuk garis seperti ini. Nah, ini hasilnya sama semua, tapi bagian tabel ini tidak simetris. Di sini ada R0, di sini R180, R0 lagi, R180, terus R0 semua. Jadi tidak simetris. Jadi D4, saya ulangi lagi, D4 adalah sebuah grup, tetapi tidak komutatif. Karena tabelnya yang ada dalam tabel itu tidak simetris. Matriks-matriksnya. Sudah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan baik yang saya sadari ataupun tidak saya sadari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.